Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdu lillahi rabbil alamin. Amma ba'du, ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Hadirin para pecinta Masjid Jenderal Sudirman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hari yang mulia ini, marilah kita bersama-sama senantiasa menjaga kemuliaan itu. Orang-orang yang beriman takwa adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan seluruh para pecinta Masjid Jenderal Sudirman yang masih hidup, para jamaahnya, para pembinanya dan takmir dan kawan-kawan semuanya yang masih hidup, Allah berikan panjang umur bil barokah wa bit taatillah
sihah wal afiyah, mudah-mudahan kelak wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Seluruh para pecinta Masjid Jenderal Sudirman, para takmirnya, para muadzinnya, para imamnya, dan seluruh para kiainya, dan warga di sekitar Masjid Jenderal Sudirman ini yang sudah wafat, doa-doa kita senantiasa Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya baca tadi namanya surat Al-Isra. Surat Al-Isra itu nomornya 17, ayat yang ke-19. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik. Maka beruntunglah apabila para jamaah sekalian, termasuk orang-orang yang beriman takwa, hidupnya berguna, mencontohkan peradaban yang mulia. Ucap hati pikir mereka menjadi contoh bagi umat Islam yang lain. Seperti pohon kelapa, serbaguna dari lambang-lambangnya itu. Ucap hati pikir perbuatan mereka suci. Kalau panjenengan di Makkah, kalau panjenengan di Madinah, ada pohon yang namanya pohon kurma. Nabi memberikan permisalan orang yang beriman takwa itu seperti buah jeruk yang baunya semerbak wangi, yang rasanya manis. Jika kita termasuk ini semuanya, maka beristiqomahlah sampai ajal menjemput kita. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi di dalam Al-Quran ada yang namanya pohon khuldi yang dinamakan iblis untuk menggoda Nabi Adam alaihi salam dan Ibu Hawa dan anak cucunya sampai di akhir zaman nanti. Panjenengan lihat nanti di surat Al-Mujadilah
Suratnya ke-58 ayat 14 sampai 20. Mereka seperti pohon handolah. Buah pohon handolah itu adalah perumpamaan buah yang apabila dimakan maka yang memakannya akan mati, karena buah ini beracun. Jadi janganlah kita sebagai orang Islam kehadiran kita seperti racun. Ini sangat membahayakan diri kita, keluarga besar kita, dan kaum muslimin muslimat. Jangan, mudah-mudahan para jamaah Masjid Jenderal Sudirman ini tidak ada yang seperti buah handolah. Mereka tidak mau ngaji, mereka tidak cinta kepada Allah, tidak cinta kepada Islam, tidak cinta kepada Rasul, justru malah membenci dan memusuhi umat Islam. Mereka menjadi pegawainya iblis laknatullah alaih. Naudzubillah summa naudzubillah. Beda dengan surat Al-Isra ayat 19 ini. Dalam ayat ini Allah menyebutkan golongan yang menyatakan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh serta tetap beriman, maka dialah orang yang usahanya mendapat balasan yang baik. Jadi pada saat panjenengan nanti meninggal dunia, maka diumpamakan panjenengan itu seperti orang yang panen. Selama hidupnya dia hidup dengan husnul. Ali Imran 102 sampai 200. Wafat mereka adalah husnul khotimah. Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Yang dimaksud dengan orang yang menghendaki kehidupan akhirat ialah orang-orang yang mencita-citakan kebahagiaan hidup di akhirat dan berusaha untuk mendapatkannya dengan mematuhi bimbingan Allah serta menjauhi segala yang dilarang Allah, yang dicintai oleh nafsu-nafsunya yang jahat. Orang yang demikian selama hidupnya di dunia menganggap bahwa kenikmatan hidup di dunia serta kemewahan adalah nikmat Allah yang harus disyukuri dan digunakan sebagai sarana untuk beribadah kepadanya. Jadi dunia dan isinya yang ada di tangannya itu untuk kemegahan agama Islam seperti yang kita saksikan di masjid ini. Bangunan KB RA Jenderal Sudirman sudah terwujud. Masjidnya bagus. Ini adalah karunia yang diberikan Allah kepada kita yang harus kita rawat sampai akhir zaman nanti. Ini akan mengalir jariah ini walaupun orangnya sudah meninggal dunia, amal jariahnya masih mengalir pahalanya.
para guru-guru TPQ, para pendiri-pendiri TPQ Jenderal Sudirman ini yang sudah wafat, ilmu manfaatnya masih mengalir. Dan juga para santri-santrinya yang soleh-solihah akan menjadi penerus-penerus para pejuang Masjid Jenderal Sudirman ini. Amin ya Rabbal Alamin. Maka laksanakanlah satu, adanya kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dengan mengutamakan kebahagiaan akhirat di atas kepentingan duniawi. Jadi sampean tundukkan duniawi, dunia dan isinya ini sampean tundukkan. Bilangi dunia dan isinya, harta bendaku, kamu ayo ikut aku. Menjadi wasilah, diajak ke Mekah Madinah untuk perjuangan Islam. Inilah harta benda yang akan menjadi sahabat setia panjenengan di alam kubur nanti. Yang kedua, melakukan amal soleh sebagai perwujudan niatnya mendapatkan kebahagiaan akhirat dengan jalan menaati perintah Allah dan selalu mendekatkan diri kepadanya. Sahabat-sahabat yang masih sehat ini, para pengurus-pengurus ini, panjenengan doakan panjang umur para imamnya, para muadzinnya, para jamaahnya. Panjenengan doakan agar mereka diberi kekuatan dohiron wa batinan, sehat wal afiat. Yang ketiga, menjadi orang mukmin karena iman merupakan dasar untuk diterima atau tidaknya amal perbuatan. Seseorang yang hatinya kosong dari iman tidak akan mungkin menerima kebahagiaan yang abadi ini. Ya, jadi jangan sampai iman yang sudah tertanam ini diobok-obok sama setan, diberi yang namanya gil. Gil itu adalah hasud. Makanya ada sebuah doa di surat 59 ayat 10. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal lil ladziina amanu rabbana innaka raufur rahim. Mudah-mudahan hasud, iri hati dan semua yang ada di dalam hati kita dibuang semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga diisi dengan kasih sayang. Yang hidup didoakan, yang sudah wafat didoakan, yang menjadi pengurus didoakan, yang menjadi pengikut setia, menjadi makmum juga didoakan, sehingga nanti akan masuk bersama-sama dalam surga berombongan. Surat 39 namanya surat Az-Zumar 73 sampai 75. Amin amin ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man aradal akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wad dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.